kenal basket pertamanya sih dari SMP. SD saya nggak tahu apa-apa tentang basket karena dulu saya sukanya main futsal, main bola. Cuman saya masuk SMP, cita-citanya sih sebenarnya pengen tinggi doang. Cuman kesini ya jadi sampai sekarang saya cari makan di basket. Saya wasit basket juga, saya pelatih basket juga. Saya awal masuk Merdeka itu kelas 2 SMA. Kelas 2 apa kelas 1 ya? Kelas 2 SMA, pertama ada lagi Merdeka. Saya latihan 2 tahun di sana sampai selesai. Awal mula melatih sih, saya lulus sekolah, sempat jadi asisten dulu, asisten Pak Krisna, Pak Hamdan, sama Pak Ardi dulu. Pertama saya tugas itu ke BSD, saya jadi asisten mereka, saya ikut. Berjalannya waktu, Pak Ardi, Pak Krisna, sama Pak Hamdan selesai melatih, dan itu diterusin sama saya, Pak Awai, terus ada Triandi dulu. Saya dulu pertama latih SMP Putri, lanjut saya latih SMP Putra, yang terakhir saya latih KU16. Kalau di umuran kelas 1-2 SMA saya melatih di situ. Sukanya sih hobi saya dibayar di sini. Mungkin saya itu orang yang kalau dibilang kurang berkecukupan, cuman saya bisa hidup di basket ini berkat Merdeka. Salah satunya Simpe, Pak Ardi juga, Pak Hamdan juga banyak bantu saya dalam keadaan apapun, dari saya nggak punya apa-apa sampai sekarang saya belum punya apa-apa sih, cuman saya sedikit nggak sama kayak dulu. Cuman mungkin ada beberapa orang yang beberapa siswa yang kalau misalkan fokus kayaknya bakal lebih dari saya, lebih dari seniornya. Kalau fokus selalu ada kesempatan buat anak-anak yang saya latih. Mungkin ada nggak semua ya, cuman saya bilang ada beberapa orang yang mungkin di atas teman-temannya, kemampuannya di atas teman-temannya. Ada beberapa 1, 2, 3 orang, ada beberapa kalau mereka fokus mungkin mereka bisa lebih, apalagi kan sebentar lagi mungkin beberapa orang itu kebanyakan anak kelas 3 SMA. Sebentar lagi kan mungkin tahun depan dia kuliah, dia bisa lanjutin di Liga Mahasiswa mungkin. Saya berharapnya seperti itu sih, karena kalau nggak fokus tuh susah. Cuman saya bilang ada beberapa orang, nggak semua bisa, cuman ada beberapa orang saya berharap mereka bisa lebih dari kakak-kakaknya yang sudah lulus di Merdeka atau teman-temannya yang lain. Ada juga yang pertama datang, dia agak berkebutuhan khusus karena dia gagu juga. Dia cuman bukan umuran SMA, tapi dia kuliah, cuman di sinilah Merdeka itu nggak pilih-pilih orang, siapapun mau belajar, mau berusaha, kita pasti bantu, entah secara apapun. Terutama saya pelatihnya, mungkin pertama kita kasih tahu kamu itu tidak berbeda dengan yang lain. Kita kasih tahu kamu itu sama dengan, nggak ada kasta, nggak ada kamu gagu, orang lain normal, nggak. Semua sama, di Merdeka sama. Nggak ada kaya atau miskin, nggak ada anak emas atau tidak, nggak ada. Semuanya saya usahakan perlakuannya sama. Mungkin lebih ke motivasi, jadi si anak nggak, wah saya gagu nih, wah saya nggak bisa basket. Ada juga yang normal, cuman dia nggak bisa dulu basket, cuman alhamdulillah dengan saya kasih tahu, oke, kamu punya semangat tinggi, kamu rajin latihan. Kalau nggak ada perubahan percuma. Saya lebih ke motivasi ngomong, saya tetap di sini, saya berjuang, cuman saya bisa kasih tahu, saya punya perjuangan, saya mau latihan, dan itu mungkin yang saya dulu pelajarin itu saya tuangin buat anak-anak sekarang. Oke, untuk semua aliansi basket Kota Sukabumi, mari gabung klub saya, klub Merdeka Basketball Kota Sukabumi. Yang terakhir untuk saya, 1, 2, 3, Merdeka. 1, 2, 3,
Halo, perkenalkan nama saya Rifki Prayoga Haryono, biasa dipanggil Monas. Saya bergabung di Klub Merdeka dari kelas 2 SMP mungkin ya, kalau nggak salah. Sampai hari ini, sampai menjadi pelatih, dulu sempat main beberapa tahun sampai lulus SMA, terus lulus kuliah bisa langsung ngelatih, diberi kesempatan oleh manajemen klub bisa ngelatih di Klub Merdeka. Terus kenapa dipanggil Monas? Waktu pertama kali masuk SMP sih tepatnya, mungkin karena saya paling tinggi di kelas. Terus kakak kelas yang ada yang ngospek itu ngasih panggilan aja sih gitu. Jadi sampai sekarang, sampai kuliah ke bawah-bawah nama panggilan itu nama hoki lah. Di Merdeka saya ngelatih usia 14 sampai 16. Tepatnya anak-anak SMP. Banyak SMP yang gabung di Merdeka ini dari banyak sekolah, ada Al-Azhar sampai 1, IP juga ada. Suka dukanya paling anak-anak yang namanya juga anak kecil, kadang susah diatur, ada yang juga yang telat. Terus kan mereka basicnya tuh harus dilatih lagi gitu. Nah itu paling sih yang bikin harus ada energi ekstra buat ngelatih basic mereka yang masih kurang banget gitu. Karena saya berpegang kalau basket tuh basicnya tuh harus kuat dulu. Jadi nanti mau main basket kayak gimana pun kalau basicnya kuat itu nggak akan susah. Nah di usia SMP ini yang usia 14-16 ini ada beberapa anak yang punya bakat lah ya, punya potensi yang lebih dari anak-anak yang lain. Terutama modal dari badan, yang modal tinggi badan itu udah kelihatan, ada beberapa orang yang tinggi. Terus basicnya juga udah lumayan ada. Nah ini yang tantangan kita buat para pelatih, buat bisa lebih naikin lagi gitu, naikin skill mereka, kepercayaan diri mereka, tapi berbarengan dengan meredam ego-ego mereka gitu. Jangan sampai mereka merasa paling jago, paling bisa. Nah itu kita solusi dengan latihannya yang ngikut ke anak-anak SMA. Jadi yang bagus-bagus di SMP, nanti kita insya Allah akan ikutkan dengan usia-usia yang di atasnya. Jadi mereka tahu kemampuan mereka udah segimana, kemampuan yang di atas mereka kayak gimana. Jadi mereka bisa ngukur sendiri gitu, latihannya harus kayak gimana. Nah, buat teman-teman yang masih usia 14-16, usia SMP, yang mau ikut basket, jangan takut, langsung datang aja ke GOR, gabung sama kita, Merdeka Basketball Club. Kita di sini bakal ngajarin, nggak basket doang, karakter juga kita ajarin. Jadi, semoga kalian bisa bergabung dengan kita. 1, 2, 3, Merdeka! Halo, nama saya Tami, panggilannya Tami. Saya di Merdeka dari umur sekitar SMP lah, masuk Merdeka, klub Merdeka SMP. Sudah SMP sampai SMA, masih tetap di Merdeka dan sekarang ngelatih juga di Merdeka, ngelatih SMP Putri, bagian SMP Putri, dan setiap harinya, setiap hari Kamis dan hari Minggu. Setiap Kamis jam setengah 4 sore dan hari Minggu jam setengah 8 pagi. Kayak gitu. Suka dukanya di Merdeka banyak banget, tapi kita bisa lancar dan bisa berdiri lagi. Merdeka sempat vakum, tapi sekarang berdiri lagi dan keren. Halo, perkenalkan nama saya Sumi. Biasa dipanggil kakak sama anak-anak di sini. Saya di sini di Merdeka sudah melatih baru 2 bulan, jalan 3 bulan sekarang. Untuk latihannya sendiri, saya di sini sudah dari zaman SMA. Kebetulan saya alumni juga di sini, pelatih saya di sini Pak Ardi dan kawan-kawan semua. Suka dukanya untuk melatih di sini mungkin kebanyakan sukanya, dukanya sangat sedikit banget. Kemudian untuk saya pribadi kebetulan mengajar di KU, PAUD sama SD. Senang banget bisa bersosialisasi dengan
anak-anak SD dan anak-anak PAUD. Kenapa? Karena saya belajar karakteristik anak-anak PAUD dan anak-anak SD itu unik sekali, dan untuk antusias latihannya itu oke. Semangat terus untuk Merdeka Basketball Sukabumi. 25 tahun hadiri Sukabumi menjadi contoh baik dalam mengarahkan anak-anak muda di Sukabumi, khususnya dalam olahraga basketball. Semoga dengan konsistensi yang tinggi, Merdeka Basketball dapat terus mencetak atlet-atlet muda berbakat yang tentunya membanggakan kota Sukabumi. Ayo main basket di Merdeka. Saya Mak Fahmi, Wali Kota Sukabumi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Merdeka Basketball Sukabumi. Semoga di Kota Manusia ke-25 tahun Merdeka Basketball Sukabumi menjadi pelopor dalam berolahraga, mampu mencetak kader-kader terbaik, atlet-atlet muda, dan tentu saja mampu menjadi teladan bagi kita para pecinta olahraga. Wilujeng Milan, selamat berkarya, selamat berprestasi, dan saya mengajak, mari kita olahraga basket.